Cancer, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir. Seseorang yang mungkin yang akan menjadi takdir kamu, siapa itu? Kita akan lihat di sini ya. Tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku lanjut ke readingan ini buat Cancer, aku akan selalu mendoakan Cancer dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita sabel kartunya ya buat Cancer. Cancer. Di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Nah, kita akan lihat inisial seseorang yang mungkin akan menjadi takdir kamu, ya. Siapa dia? Kita akan lihat di sini. Inisial dia. Oke. Ada I, waktunya untuk mendengarkan, meminta dan menerima dukungan orang lain. Artinya di sini ada seseorang yang seakan-akan akan selalu mensupport kamu dan dia mungkin akan selalu mendukung kamu, ya. Dalam hal apapun, bisa dikatakan dia di sini ingin membahagiakan kamu. Dan dia juga akan selalu mendengarkan kamu di sini. Ataupun sebaliknya. Karena di sini juga bisa vice versa, ya. Kadangkala ini energi kamu yang kebaca ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan yang kebaca di sini. Ya, buat Cancer. Jadi artinya seseorang di sini akan hadir ke dalam hidup kamu itu dengan penuh kebahagiaan ataupun dengan penuh keinginan gitu loh. Keinginannya apa? Ya ingin membahagiakan kamu, ingin merubah hidup kamu. Ya intinya ya ingin bersama-samalah membangun hubungan yang mungkin ya akan berkomitmen nantinya. Ini bagi kamu yang mungkin yang belum berkomitmen ya. Atau bisa dikatakan bagi kamu yang sudah menikah, yang takdir kamu di sini aku juga merasakan ya. Pasangan kamu ini akan membuat bahwa rumah tangga kamu itu mungkin akan selalu bahagia. Secara dia selalu mensupport kamu dalam hal apapun dan dia selalu ada buat kamu di sini. Ini bagi kamu yang mungkin tidak ada masalah dalam hubungannya ya. Gitu. Oke. Nah, ini dia. Ada I di sini. Itu inisialnya. Siapa lagi dia? Kita akan lihat dia siapa lagi di sini. Buat Cancer. Ada persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan, cinta kamu yang akan meningkat. Jadi intinya di sini aku juga merasakan ada seseorang yang mungkin hadir dalam hidup kamu itu dia berbentuk sahabat gitu ya. Dia sebenarnya seorang sahabat dimana kamu sudah lama menjalin hubungan dengan dia, tapi hanya sebatas pertemanan atau persahabatan. Nah, disitulah akhirnya mungkin dengan lama-kelamaan, dimana saat kamu sedih, dia selalu ada. Saat kamu butuhkan dia, kamu selalu ada. Begitu juga sebaliknya. Saat dia disedih, kamu selalu menghibur dia. Nah, begitu terus. Jadi, seolah-olah di sini persahabatan kamu dengan dia itu, ya takdirnya adalah cinta, gitu ya. Kenapa? Bisa saja Tuhan itu mentakdirkan kamu dengan dia itu ya ditemukan dulu nih ya ataupun awalnya kita hanya berteman atau menjadi sahabat gitu ya, menjadi sahabat baik atau gimana gitu ya. Ya seperti kayak Ayu Ting Ting sama Boy William ya. Jadi itu kan dua sahabat yang lama gitu ya. Bisa dikatakan akhirnya bisa saja akan berjodoh kamu dengan dia. Dan takdir berkata bahwa ya sebenarnya inilah jodoh kamu. Mungkin kamu ditemukan dulu dalam bentuk sahabat gitu ya, pertemanan. Dimana kamu supaya bisa merasakan bahwa wah ternyata dia ini orang yang pantas buat aku. Ternyata dia adalah seseorang yang begitu sangat pengertian terhadap aku gitu loh. Dan ternyata dia yang bisa mengerti akan diri kamu. Makanya ya akhirnya kamu merasakan cinta. Dan dia juga seperti itu ya. Itu yang aku lihat. Kita akan lihat lagi di sini siapa dia. Nah, ada ada memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu,
kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Arti kata di sini, ada seseorang ya, orang di masa lalu ataupun kamu yang merasakan bahwa punya trauma gitu ya. Ataupun mungkin kamu sulit untuk move on. Ataupun dia, seseorang mungkin sulit move on gitu ya. Oke. Dan ternyata di sini jika kamu benar-benar bisa melupakan masa lalu, cinta ini akan bisa membantu kamu melupakannya. Arti kata di sini bisa saja ada mirror antara kamu dengan dia, di mana seseorang ini juga memiliki masa lalu yang begitu sangat buruk gitu ya, sangat menyedihkan atau dia sering dikecewakan. Dan di sini hadirnya kamu ke dalam hidupnya dia itu membawa perubahan kepada dia. Dan akhirnya dia menyadari dengan dia melepaskan seseorang di masa lalunya dia dan hadirlah kamu ke dalam hidupnya dia yang bisa membawa kebahagiaan buat dia, ya. Gitu. Dan disitulah kamu akhirnya bisa belajar memaafkan dan akhirnya ya masa lalu bisa menjadi pelajaran buat kamu dan bisa dikatakan masa lalu itu adalah suatu proses pendewasaan kamu, ya bisa saja. Kadang-kala kita dewasa itu bukan karena umur, ya. Ada seseorang yang mungkin umurnya sudah tua ya, sudah tua, tapi dia mungkin masih kekanak-kanakan. Atau mungkin ada yang berumur 35 atau 40-an, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah, begitu. Jadi artinya di sini ya cobalah untuk memaafkan dan belajarlah dari masa lalu. Ya, begitu. Oke, maaf. Di sini ada lion, tiger ya. Kita akan lihat lagi di sini siapa dia. Di sini ada dia, lupakan dia ya. Waktunya telah tiba untuk mengosongkan energi kamu. Jadi ada seseorang di sini yang benar-benar sudah bisa melupakan masa lalunya dan dia sudah bisa move on. Itu apa? Karena dia melihat kamu. Mungkin di sini kamu yang begitu membuat dia bisa menjadi seseorang yang penuh cinta, begitu ya. Dan atau bisa dikatakan kamu di sini yang sulit melupakan masa lalu. Ternyata hadirlah seseorang yang bisa membuat kamu itu berbunga-bunga, gitu ya. Nah, ini sama halnya ya dengan tadi ya. Ini ada IPAD ya. Kita akan nih kalau kita baca adalah IPAD ya. Oke. Siapa lagi dia? Kita akan kartu terakhir ya. Cinta yang tidak terbalaskan, tidak ada daya tarik dan chemistry yang cukup untuk mempertahankan hubungan ini. Artinya di sini saat kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin awalnya kamu merasa dia adalah takdir kamu. Awalnya kamu merasa bahagia bersama dia. Awalnya kamu begitu sangat mencintai dia dan dia juga seperti itu, ya. Ternyata di sana banyak hal yang terjadi. Ataupun udah berapa lama kamu menjalin hubungan, akhirnya kelihatan. Ternyata dia itu seseorang yang mungkin memanfaatkan kamu. Atau dia hanya mencari pelampiasan. Atau dia hanya ingin mencari kesenangan dia, gitu ya. Nah, itu. Akhirnya di sini bisa dikatakan cinta itu tidak terbalaskan. Dan akhirnya ya, dan kita penuh dengan akhirnya ya di sini. Ya, hubungan kamu memang harus di-stop bersama dia. Karena apa? Jika kamu lanjutkan dengan seseorang yang mungkin cinta yang tidak terbalaskan, kamu tidak memaksakan cinta itu. Karena apa? Karena itu akan membuat kamu sakit, menderita. Cinta yang dipaksakan itu sangat membuat kita menderita nantinya. Jadi, kalau kamu sudah menyadari bahwa hubungan itu tidak ada cinta di dalamnya, lepaskan dia. Lupakan dia. Karena di sini, saat kamu lupakan dia, justru seseorang itu akan datang kepada kamu. Ya, begitu. Buat Cancer. Jadi cinta itu jangan kamu paksakan. Kalau benar-benar membuat kamu terbebani dengan cinta itu. Kalau benar-benar cinta, itu harusnya kita bisa bahagia. Kalau benar-benar ada cinta di sana, harusnya tidak ada saling menyakiti. Ya. Dan di sana pasti ada saling pengertian. Dan di sana pasti ada saling ingin berkorban, begitu ya. Bagaimana caranya kita ingin membahagiakan orang yang kita cintai? Disitulah otak kita selalu berpikir.
itu namanya cinta. Tapi jika seseorang yang cuek, yang mungkin dia sering on off gitu ya, atau dia mungkin tidak pernah menghargai kamu sebagai pasangannya, ya buat apa kamu bertahankan hubungan seperti itu? Itu akan membuat kamu menderita. Artinya di sini sebenarnya takdir kamu itu ada. Bukan jangan kamu beranggap di awal kamu menyukai dia, kamu jangan beranggap itu ada takdir kamu, belum tentu. Kadangkala kita itu ditemukan dulu dengan orang yang salah, agar kita bisa banyak belajar di sana, begitu ya. Oke. Sehingga kita untuk melanjutkan hidup kita ke depan itu akan lebih mudah. Saat kita memiliki masalah ataupun mendapatkan masalah, dengan gampangnya kita akan menyelesaikan semuanya. Jadi jangan kamu rasa bahwa, "Kak, Cancer ini kenapa ya, Kak, selalu tersakiti, selalu disakiti, selalu kecewa, selalu dikecewakan," begitu ya. Bukan semua Cancer seperti itu. Aku juga Cancer ya. Aku juga merasakan hal sama yang seperti kamu rasakan. Bagi kamu yang merasa sedih, kecewa, dikhianati itu ada. Sulit sekali. Kadangkala kalau dipikirkan nggak bisa nih menanggung beban itu. Bebannya begitu berat. Tapi aku bertahan. Aku bertahan dengan kondisi kondisi aku itu. Ya. Di mana dia mungkin ya kalau dibicarakan sih berat ya. Masalahnya berat sekali. Tapi Cancer, yakinlah kamu bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu akan bisa memberikan kebahagiaan buat kita jika kita selalu bersyukur, jika kita selalu berserah kepada Dia, ya, dan selalu meminta kepada Tuhan. Karena yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Ya, saat kita menginginkan kebahagiaan, ya minta kepada Tuhan. Dan itu yang aku lakukan. Dan akhirnya saat sekarang aku bahagia begitu, ya. Dan Tuhan memberikan kebahagiaan kepada aku. Dan itu sangat aku syukuri sekali. Ya. Aku berbagi pengalaman ya buat teman-teman semua. Itu khusus Cancer ya. Khusus Cancer. Jadi harus yakin. Aku juga pernah disakiti, aku pernah dikecewakan, aku pernah juga mengecewakan ya begitu. Dan banyak hal yang terjadi di sana. Yang cinta yang manipulatif lah, yang cinta yang toksik, yang cinta yang hanya memanfaatkan aku gitu ya. Itu udah aku lalui dulunya. Jadi ya saat aku bergabung ke Tarot Reader ya, hidup aku lebih positif. Dan akhirnya semua aku jalani dengan ikhlas, penuh syukur, meminta kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya aku berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi semua apa yang aku minta. Ya, aku sangat bersyukur sekali. Buat Cancer semuanya, semoga bisa merasakan kebahagiaan seperti yang aku rasakan. Ya, amin. Karena ya sesuatu itu ya kita kembali kepada Tuhan. Ya, Tarot ini hanya sekedar media gitu ya, untuk kita mencari solusi dari masalah kita. Ya bagi kamu di sini mungkin yang tidak punya teman, yang temannya mungkin suka julid, teman yang suka iri atau gimana, ya Tarot Reader lah solusinya. Kamu bisa curhat sama aku, ya curhat. Boleh di IG ataupun ya di apa ya, di Facebook gitu ya. Kamu inbox atau DM. Nah, tapi mohon maaf jika aku lambat balas ya. Oke. Ini khusus Cancer ya. Oke, buat Cancer. Itu intermezzo ya, sedikit berbagi pengalaman aja. Nah, kita di sini akan coba lihat di kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini. Takdir kamu apalagi yang terbaca. Semoga Cancer selalu bahagia ya. Walaupun kita mendapatkan kesedihan, kekecewaan, tapi yakinlah dari kekecewaan itu kita akan merasakan kebahagiaan nantinya ya. Seperti itu. Pasti akan ada waktu yang indah buat kita yang diberikan Tuhan jika kita memintanya ya. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini Cancer merasakan ya. Ini hal-hal yang begitu sangat berat ya, selalu Cancer rasakan. Tapi Cancer itu orangnya yang kuat. Cancer itu orangnya mandiri. Cancer itu tidak takut apapun sebenarnya. Ditinggalkan sama pasangan juga tidak takut. Aku juga tidak takut ditinggalkan pasangan. Ya, gitulah. Kita harus kuat gitu loh. Karena kita punya Tuhan. Ya, ada Tuhan bersama kita. Semua itu hanya titipan.
pasangan titipan, anak juga titipan, ya. Rezeki itu juga titipan. Apa yang kita miliki itu titipan, rumah, mobil, semuanya, uang, itu hanya titipan. Bagaimana cara kita untuk menjaga semuanya itu, ya. Semoga Tuhan akan memberikan jalannya kepada kita. Oke. Dan di sini juga ada Cancer versus Scorpio. Oke, dan juga di sini ada Pisces, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Buat Cancer, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kejenuhan yang kamu rasakan, Cancer. Kamu sangat jenuh sekali dengan perasaan cinta kamu. Mungkin kamu di sini memiliki suatu masalah dengan cinta kamu atau pasangan kamu yang on off begitu aja, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, ya. Atau mungkin dia yang suka ghosting kamu, dia yang suka ya julid gitu juga ya. Jadi artinya di sini kamu jenuh dengan hubungan ini. Apa sih yang harus aku putuskan? Apa sih yang harus aku lakukan di sini dengan hubungan yang saat ini aku lakukan gitu loh. Secara saat aku ingin melepaskan, aku takut tidak ada pengganti dari dia. Ini bagi kamu ya, yang mungkin masih berpacaran atau menjalin hubungan kekasih aja, bukan menikah ya. Tapi kalau menikah itu panjang pikiran kita. Dimana jika kita sudah menikah, kita coba benahi dulu hubungan kita. Ya, berbicara dari hati ke hati. Cari solusi dari masalah yang kita hadapi. Yakinlah masalah itu akan selesai. Tapi jika kamu di sini orang yang masih belum menikah, kamu juga bisa bicara dari hati ke hati. Tapi jika tidak ada perubahan, itu semua tergantung kepada kamu. Ya, kamu yang akan menentukan hidup kamu. Ya, aku melihat di sini ada seseorang di masa lalu yang akan datang kepada kamu ya. Ada Six of Cup. Ini adalah gambaran seseorang masa lalu yang akan datang. Atau dia di sini seseorang yang menyesali perbuatan dia, atau dia menyesali apa yang dia lakukan terhadap kamu yang membuat kamu sedih, kecewa, atau dia berkhianat gitu ya, atau dia yang memanfaatkan kamu, dan dia di sini menyesali semua itu. Dan seakan-akan dia saat melihat kamu yang sekarang gitu ya, yang penuh dengan daya tarik, pesona, ganteng, cantik gitu ya, memiliki semuanya, mandiri, dan akhirnya dia pengen datang ke kamu lagi di sini. Ya, seperti ingin minta maaf, ingin menyadari kesalahannya. Ya, bisa saja dia ingin berlutut kepada kamu ya, ataukah dia ingin mengemis cinta kepada kamu ya, bisa saja di sini. Oke. Tetapi semua itu membuat kamu jenuh juga. Kenapa sih harus dia lagi yang datang begitu? Kenapa? Aku kan ingin melupakan dia. Secara aku itu tidak bisa melupakan apa yang dia perbuat kepada aku. Itu sangat menyakitkan sekali. Nah, Cancer di sini orangnya pemaaf, gampang memaafkan. Cancer di sini orangnya gentle, ya. Oke. Nah, aku yakin kamu akan bisa membenahi hati kamu, membenahi diri kamu, ya. Walaupun di sini ada keraguan, selalu ada keraguan, dan di sini kamu pengen mencari satu keseimbangan dalam hidup kamu, ya. Begitu. Buat Cancer, kamu saat ini mungkin lagi bingung ya, bingung, galau, kamu banyak pikiran, itu yang membuat kamu merasa, wah, hati aku tidak nyaman, batin aku tidak nyaman, pemikiran aku kacau begitu ya. Tapi di sini ada The Magician. Tiba-tiba keajaiban muncul. Karena apa? Ya bisa dikatakan seseorang ini akan hadir ke hidup kamu untuk bisa membahagiakan kamu, ataupun untuk bisa menyembuhkan luka hati kamu. Ya, aku mulai di sini ada The Moon. The Moon juga di sini aku merasakan seseorang yang akan ditakdirkan kepada kamu itu adalah orang yang sangat merindukan kamu. Bisa saja di sini dia orang masa lalu yang begitu sangat merindukan kamu, dan dia datang kepada kamu itu dengan versi terbaiknya dia gitu ya. Oke? Atau bisa dikatakan ini persahabatan yang pernah kamu jalin dengan dia. Mungkin sempat terputus gitu ya. Sempat ada masalah, tapi balik lagi. Ternyata dia merindukan kamu di sini ya. Nah, ini dan aku juga merasakan di sini ada seseorang. Bisa dikatakan ini juga bisa masa lalu kamu atau teman kamu merasa saat ini gitu ya. Dalam keadaan jenuh, dia merasa kesepian. Ternyata yang buat dia jenuh itu walaupun dia punya pasangan tapi dia merasa kesepian. Walaupun dia memiliki semuanya, tapi dia merasa kesepian. Dia berharap kamu di sini akan datang kepada dia, dan dia berharap bahwa kamulah takdirnya dia.
ya. Itu yang terlihat di sini. Oke, buat Cancer. Nah, semoga apapun di sini terbaca, seseorang yang ditakdirkan buat kita itu sebenarnya ya akan menjadi soulmate-nya kita itu. Kalau kamu merasakan bahwa hubungan yang kamu jalin saat ini itu tidak ada kebahagiaan, artinya itu bukan takdir kamu. Takdir kamu mungkin ditemukan dulu nih dengan orang yang mungkin bisa menyakiti kamu, mengkhianati kamu gitu ya. Agar kamu bisa banyak belajar dari sana. Oke. Dan bisa dikatakan pelajaran itu akhirnya kamu menyadari saat kita mencintai seseorang, cintailah keburukannya, cintailah kekurangannya. Karena dengan begitu cinta kamu akan abadi begitu ya. Nah, kita akan lihat di sini pesan buat kamu. Buat Cancer. Pesan buat Cancer. Pesan buat Cancer. Apa di sini? Pengertian. Aku melihat persis terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Inilah yang kita bicarakan tadi. Kita mencintai seseorang itu ya harus tahu dulu nih keburukan dia, kelebihannya dia agar kita bisa mencintai dengan tulus dan akhirnya hubungan kita akan kekal nantinya. Ini dan saling pengertian ini sangat dibutuhkan sekali dalam satu hubungan. Karena jika tidak ada saling pengertian, hubungan kita akan hancur nantinya. Akan berantakan ya. Nah, berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, ya. Jadi janganlah kamu berharap banyak kepada seseorang yang mungkin tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu, karena itu akan menyakiti hati kamu. Ya, berjiwa besar aja kamu, ikhlaskan aja dia, lepaskan dia, gitu ya. Artinya terima apa yang sudah menjadi takdir kamu. Karena jika kamu menerima itu otomatis kamu akan ada berjuang di sini untuk mendapatkan yang lebih baik, oke? Nah, inilah perjuangan kamu salah satunya adalah usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kamu di sini benar-benar harus bisa berjuang, mendoakan apa yang memintalah istilahnya ya. Meminta kepada Tuhan apa yang kamu inginkan. Doa, berbanyak doa, gitu ya. Oke. Karena dengan begitu hidup kamu akan berubah. Yakin. Menyerah. Terkadang kita harus menyerahkan atau melepaskan yang lama sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup kita. Hidup itu pilihan. Jadi tentukan jalan kamu sendiri, oke? Nah, artinya ada kalanya kita harus menyerah. Kalah itu bukan berarti kita kalah. Artinya kita ingin ya, artinya itu kita kayak mencari suatu kenyamanan, kebahagiaan. Karena sesuatu yang kita anggap tidak memberikan kebahagiaan, ya kita harus berusaha mengalah gitu untuk melepaskan dia. Itu yang sebenarnya membuat kita menang ya. Oke. Nah, soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Inilah soulmate. Otomatis takdir itu akan berkata kepada kamu. Kamu akan ditemukan dengan soulmate-nya kamu. Walaupun kamu awalnya dikecewakan, dikhianati, tapi yakinlah bahwa jodoh kamu itu adalah orang cerminan kamu. Jodoh itu seperti itu. Jodoh itu cerminan kita. Jadi kalau kita baik, otomatis jodoh kita orang baik. Jadi ya selalulah berbuat baik, selalulah berpikir positif agar seseorang yang datang kepada kita itu adalah orang yang baik juga. Oke, buat Cancer, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.